Re, ayo re, jonjoko lingkungan. Re, ayo re, rame-rame bebarengan. Ca, ayo ca, ngolah sampah bareng aku. Ca, ayo ca, supaya tentrem uripmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To the honorable judges, ladies and gentlemen, let me introduce myself. My name is Anissa Aulia Marwati, and this is my partner. My name is Nadia Putra. Kita Sake, SMA Negeri 1 Balikan Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan karya esai kami yang berjudul Terangi Desa, Teknologi Rekayasa Kelola Sisa Makanan yang Terbuang untuk Sinari Desa, dengan konsep ubah dan olah sampah sisa makanan secara terpadu dan berkelanjutan. Sebagai negara maju dan berkembang, Indonesia dihadapkan pada tuntutan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals pada periode 2016 hingga 2030. Adapun beberapa tujuan yang ditetapkan pada sidang PBB pada tahun 2015, salah satu tujuannya adalah menjaga kualitas lingkungan hidup. Dalam menjaga kualitas lingkungan hidup dapat dilakukan dengan cara pengelolaan lingkungan hidup. Di sisi lain, pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh masyarakat masih belum optimal, utamanya dalam pengelolaan sampah agar terencana dan berkelanjutan. Hal ini merupakan permasalahan yang sangat serius, dan apabila pengelolaan sampah ini tidak ditangani dengan benar, maka dapat menimbulkan berbagai dampak buruk yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan manusia dan juga lingkungan. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam berupa zat organik maupun anorganik, bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai, yang dianggap tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Perlu kita ketahui bahwa angka produksi sampah organik yang hingga mencapai 60% disebabkan oleh tingginya angka produksi sampah sisa makanan. Hal ini dibuktikan oleh data yang dirilis The Economic Intelligence Unit pada tahun 2021. Indonesia berada di peringkat kedua sebagai negara penghasil sampah sisa makanan terbesar di dunia setelah Arab Saudi. Kemudian, berdasarkan data UNEP Food Waste Index Report 2021, pada tahun 2019, jumlah sampah sisa makanan di dunia mencapai 931 juta ton. Di sisi lain, menurut data kajian Bapenas pada tahun 2021, timbunan sampah sisa makanan didominasi oleh sampah sayur yang kehilangannya mencapai 62,8% dari seluruh jumlah suplai domestik sayur yang ada di Indonesia. Dengan demikian, melihat banyaknya produksi sampah sayur yang dihasilkan oleh masyarakat, apabila tidak dikelola dengan baik, maka akan berpotensi dapat mencemari lingkungan. Melihat permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pengelolaan sampah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa setiap orang wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Namun, hal tersebut belum cukup apabila tidak diimbangi dengan adanya teknologi yang mampu menangani pengelolaan sampah. Lantas, bagaimana cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut? Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis sebagai generasi muda yang melek akan perkembangan zaman akan memberikan sebuah solusi yang kreatif, inovatif, dan juga aplikatif melalui sebuah gagasan yang berjudul Terangi Desa, Teknologi Rekayasa Kelola Sisa Makanan yang Terbuang untuk Sinari Desa, dengan konsep ubah dan olah sampah sisa makanan secara terpadu dan berkelanjutan. Terangi Desa merupakan sebuah teknologi yang berfungsi untuk membantu masyarakat dalam mengolah sampah sisa makanan, khususnya sampah sayur dan buah, menjadi sesuatu yang berguna, yaitu energi listrik. Hal ini karena menurut Amin Dede, sayur dan buah yang membusuk akan mengalami proses fermentasi. Selama proses ini akan menghasilkan asam yang lebih yang dapat meningkatkan kekuatan elektrolit dalam sayur dan buah. Sehingga jus sayur dan buah yang membusuk akan lebih reaktif dengan elektroda
dan menghasilkan tegangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan jus sayur dan buah yang segar. Oleh karena itu, dari sifat kelistrikan tersebut, sampah sayur dan buah dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik alternatif terbarukan yang bergerak melalui kutub negatif ke kutub positif melalui penghantar baterai. Sistem kerja dari Terangi Desa yaitu menggunakan software Code Vision AVR atau CV AVR dengan bahasa C, kemudian melakukan pengintegrasian dari sistem elektrik, mekanik, dan juga algoritma program. Adapun komponen software dan juga hardware pada Terangi Desa adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah GTD atau Genius Terangi Desa yang merupakan komponen hardware yang terdiri dari ekstraktor stasioner, wet scrubber, mikrokontrol, baterai lithium, dan juga power supply. Yang selanjutnya ada MWTD atau Magic Well Terangi Desa yang merupakan komponen penggerak yang berfungsi untuk menghancurkan sampah sayuran dan juga sampah buah-buahan menggunakan mikrokontrol ARM NUC 120. Yang selanjutnya adalah web server yang merupakan pertukaran data dari Genius Terangi Desa ke aplikasi unit control Terangi Desa yang berisi data-data kinerja dari Terangi Desa. Yang terakhir adalah UCTD atau Unit Control Terangi Desa yang merupakan aplikasi dari Terangi Desa yang berfungsi untuk menginformasikan segala kinerja dan juga sebagai pusat kontrol dari Terangi Desa. Berikut perhitungan energi listrik sampah sayur dan buah yang dihasilkan Terangi Desa. Jadi total daya listrik yang dihasilkan yaitu 539,65 Watt, di mana nantinya daya listrik tersebut digunakan untuk mengaktifkan lampu LED yang mempunyai daya sebesar 10 Watt. Kemudian berfungsi untuk penerangan jalan di lingkungan masyarakat, sehingga kebutuhan energi listrik di lingkungan masyarakat bisa terpenuhi. Adapun sistem kerja dari Terangi Desa adalah sebagai berikut. Yang pertama, Terangi Desa melakukan inisialisasi perangkat pengolah limbah sayuran. Yang kedua, sampah sayur dan buah yang dimasukkan akan dihancurkan oleh mikrokontrol Nuvoton ARM NUC 120. Lalu, cairan akan disaring melalui ekstraktor stasioner. Yang ketiga, cairan difermentasi oleh reaktor biodigester. Yang keempat, dibersihkan dari H2S menggunakan wet scrubber, lalu disalurkan ke generator listrik. Yang kelima, seluruh kinerja dari teknologi akan dikirimkan ke aplikasi UCTD melalui web server. Dan yang keenam, Terangi Desa mulai bekerja melalui kontrol dari UCTD. Adapun cara penggunaan Terangi Desa. Pertama, letakkan Terangi Desa di suatu titik sebuah desa. Kedua, tekan tombol on untuk mengaktifkan Terangi Desa. Ketiga, buka aplikasi UCTD pada gadget untuk melakukan controlling dari seluruh kinerja Terangi Desa. Keempat, apabila semua pengolahan sudah selesai, maka tekan tombol off untuk mematikan Terangi Desa. Untuk merealisasikan Terangi Desa dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, antara lain yaitu lembaga pendidikan atau sekolah, ahli IT, pemerintah pusat dan daerah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta masyarakat. Berikut estimasi biaya pembuatan Terangi Desa yaitu sebesar Rp14.987.000. Adapun analisis SWOT dari Terangi Desa yaitu sebagai berikut. Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasannya Terangi Desa merupakan sebuah terobosan baru yang dapat digunakan untuk membantu pengelolaan sampah sisa makanan, khususnya sampah sayuran dan juga buah-buahan yang akan diubah menjadi energi terbarukan yaitu energi listrik. Yang mana energi listrik ini dapat digunakan untuk mengaktifkan lampu LED di sepanjang jalan desa. Apabila gagasan dari penulis berhasil direalisasikan dan diikuti kerjasama oleh berbagai pihak secara berkala dan berkesinambungan, maka diharapkan dapat meminimalisir angka produksi sampah sisa makanan yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia, serta dapat mewujudkan salah satu tujuan SDGs yaitu menjaga kualitas lingkungan hidup. Sekian presentasi dari kami dan akhirnya